Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Imamat pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-33. Judul renungan hari ini, melatih diri hidup kudus. Apakah yang kita lakukan secara rahasia merupakan sesuatu yang penting? Dalam banyak hal jawabannya adalah ya. Imamat 15 berisi perintah untuk hal-hal yang terjadi secara pribadi. Jika seseorang ingin menyangkal keberadaan mereka dengan mudah dapat melakukannya. Tetapi itu akan membuat sesuatu yang tidak berdosa menjadi perilaku yang berdosa. Pertimbangkan hal-hal yang dikatakan perikop ini kepada kita yang membuat seseorang menjadi najis, yaitu keputihan, darah, dan seks. Tak satu pun dari hal-hal ini berdosa. Memiliki luka tidak berarti bahwa orang yang terluka telah melakukan pemberontakan melawan Tuhan. Masa menstruasi seorang wanita dalam sebulan bukanlah suatu kesalahan, dan seks diberikan kepada umat manusia untuk dinikmati dalam batas-batas pernikahan. Jadi mengapa Tuhan memberi aturan pengudusan ini kepada orang Israel? Ada alasan yang jelas untuk menghentikan penyebaran penyakit dan mengajarkan orang-orang Israel tentang kebersihan yang akan menguntungkan mereka secara fisik. Ada juga manfaat tambahan dengan menciptakan cara hidup berbeda orang Israel dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Sebagian besar agama pagan melibatkan semacam bentuk pemujaan seksual. Tuhan membuat perbedaan antara cara-cara umatnya menyembahnya dengan cara menyembah dewa-dewa palsu, dengan menolak seseorang yang baru saja berhubungan seks untuk masuk ke hadiratnya. Ada tujuan lain di balik aturan-aturan ini yang berlaku bagi kita masing-masing hari ini. Peraturan-peraturan ini berfungsi sebagai cara melatih umat Allah untuk berjalan dalam kekudusan. Kekudusan dimulai dari pikiran kita. Jika kita bertujuan untuk berjalan dengan niat yang murni dan benar, perilaku kita akan berubah. Kita akan membuat pilihan yang berbeda daripada jika kita berpikir hal-hal yang kita lakukan secara pribadi akan tetap tersembunyi. Dengan memberi kita kesempatan untuk mengikuti atau mengabaikan perintah yang mudah disembunyikan, Tuhan menguji kesetiaan kita. Dia tahu apa yang kita lakukan dan yang tidak kita lakukan. Jika kita memahami ini dan tetap melakukannya, kita berdosa. Lukas 8 ayat 17 memberitahu kita, sebab tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, atau sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan tidak akan terungkap. Menyembunyikan dosa kita hanya menyebabkan masalah. Kita mungkin menyembunyikannya untuk sementara waktu. Kita bahkan mungkin menipu diri sendiri bahwa tidak ada yang tahu apa yang kita lakukan di balik pintu tertutup. Mungkin kita akan lolos begitu saja dalam kehidupan ini. Meskipun itu sangat tidak mungkin. Namun, bahkan jika kita berhasil menyembunyikan hal-hal rahasia kita selama kita hidup, kita tidak dapat menyembunyikannya saat kita berdiri di hadapan Tuhan pada penghakiman terakhir. Pengkhotbah 12 ayat 14 mengatakan, sebab Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan dengan segala sesuatu yang tersembunyi, baik yang baik maupun yang jahat. Karena semua tindakan kita, baik dan buruk, suatu hari akan terungkap. Mari kita mempraktekkan kekudusan hidup, bahkan di saat-saat kita sendiri dan tidak ada yang tahu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.